Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita masuk bulan Ramadan, yaitu adalah hari yang ke-15. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Imannya itu semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah, Nabi Muhammad katakan, "Man kana yauman khairan," barang siapa yang hari ini lebih baik, min amsihi, daripada hari yang telah berlalu, bahwa robih, inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu, barang siapa yang hari ini sama saja min amsihi, daripada hari yang telah berlalu, maka itulah orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu khairan, barang siapa yang hari ini, wa man kana yaumuhu syarran, barang siapa yang hari ini syarran, lebih jelek min amsihi, daripada hari-hari yang telah berlalu, bahwa mal'un, inilah ciri-ciri orang yang celaka. Di grup manakah kita ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan makin hari kita semakin baik. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, salat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, zikir, sedekah, haji, umrah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak amalan yang kita harus amalkan agar kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Salah satunya tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Naswaihul Ibad, la budda likulli mu'min bisairi ahwali thalatha asya. Seyogyanya setiap orang yang beriman harus memiliki 3 perkara biar dia dikatakan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, amru yamtathiluhu, perintah Allah harus dilaksanakan sekuat tenaga, pikiran, jiwa, raga, dan harta kita korbankan. Yang kedua, nahya yajtanibuhu, larangan Allah harus kita jauhi sekuat tenaga juga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, qadaru yarda bihi, ridho terhadap qadar baik dan qadar buruk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling susah. Kadangkala kita menjalankan perintah Allah, iya, menjauhi larangan Allah, iya, tetapi kadangkala kita mengeluh tidak ridho apa yang diberi Allah terhadap hidup kita. Ketika kita diberi musibah, kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kenapa aku diberi musibah? Saudaraku, kembali ke judul kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menjadi orang yang bertakwa, Allah perintahkan umat Nabi Muhammad untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yang banyak ditinggalkan umat Muhammad di akhir zaman. Dalam ayat surah Ali Imran 104 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh umat ini kepada yang baik, menyuruh salat, menyuruh zakat, menyuruh berimpak, menyuruh agar kita berzikir, tadarus Al-Quran. Tetapi sekadangkala kita menghindar untuk mencegah umat daripada yang makruh. Kenapa? Karena mencegah umat dari yang makruh ini adalah susah, banyak tantangan, rintangan. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, awas, azab Allah akan turun seperti yang difirmankan dalam surah Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian terhadap fitnah, bencana, malapetaka, musibah, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang pelaku maksiat, pelaku judi, pelaku khamar, pelaku kezaliman, tetapi orang-orang yang beriman, yang taat, beribadah, yang berzikir, yang bersedekah juga akan terkena. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min ahli taatillah ya Rasulullah?" Apakah termasuk di dalamnya orang yang taat kepada Allah ya Rasulullah, yang salat di Zamiatuz Zahidin, yang berzikir kepada Allah ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Allah memberikan musibah, ancaman kepada kita umat Muhammad, orang yang taat juga terkena, saudaraku. Tapi thumma
yasiruna ila rahmatillah. Kemudian orang yang beriman yang taat kepada Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain ada ancaman yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah Nabi Muhammad berkata, idza azamat ummatid dunya, apabila umatku, kata Nabi, lebih mendahulukan dunia, tergila-gila karena dunia, nuzibat haibatul Islam, maka akan dicabut dari hati mereka kehebatan Islam. Agama Islam tidak lagi hebat. Kenapa? Karena mereka sudah tergoda dengan dunia, jabatan, sehingga mereka tidak lagi menegakkan amar makruf nahi mungkar, wa taraqal makruf wan nahya anil munkar. Dan apabila mereka meninggalkan amar makruf nahi mungkar, hurimat minhum barakatil wahyi, dan tidak diberikan lagi kepada mereka keberkahan wahyu Al-Quran. Kenapa kita selama ini baca Al-Quran tetapi tidak ada manfaatnya bagi kita? Karena kita tidak beramar makruf nahi mungkar. Kita tinggalkan. Kita menyuruh umat baik, menyuruh orang sholat baik, tetapi melarang orang pelaku maksiat di luar sana, kita lagi tidak melaksanakannya. Kata Nabi, wajatu sayyiat ummati, dan apabila umatku telah caci maki satu golongan sama golongan yang lain, saling fitnah memfitnah, saling tuduh mentuduh, saqatat min aini rahmah, maka Allah tidak lagi memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah membiarkan kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perlunya kita beramar makruf nahi mungkar. Lalu bagaimana cara kita beramar makruf? Dijelaskan dalam surah An-Nahl 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati. Serulah umat ini kepada kebaikan dengan hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanati, dengan ucapan yang bagus, yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila kalian mempertemukan suatu perdebatan, perselisihan, hiya ahsan, selesaikanlah dia dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Rabbmu lah yang tahu siapa di antara kalian yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Tuhanlah yang mengetahui siapa di antara kita muhtadin, yang mendapat petunjuk. Artinya saudaraku, silahkan mengajak orang kebaikan, silahkan mencegah orang daripada kemungkaran, tetapi ingat dengan cara yang baik. Tetapi ingat, jangan pernah menuduh orang sesat, jangan pernah menyuruh orang syirik, bid'ah, khurafat, tahayul. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Nabi tak pernah berdakwah seperti itu. Tetapi kalau sudah jelas nampak dia, maka laksanakan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada kesempatan ini. Bahkan paling tidaknya kita menyuruh keluarga kita untuk beramar makruf. Banyak seorang ayah taat beribadah, tapi anak gadisnya dibiarkan pergi keluar. Banyak seorang ibu taat beribadah, tetapi anak laki-lakinya dibiarkan keluar rumah, tak sholat, tak puasa, tak zikir, tak mengaji. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita. Ku ampusakum, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum, dan di keluarga kalian, naron, dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beramar makruf nahi mungkar agar kita menjadi umat terbaik yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita ditunjuki Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.